Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di penghujung tahun ini kita bisa diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, dan semoga di tahun ke depan kita lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, baik kuat pikirannya, kuat ekonominya, kuat niatnya. Ini yang terpenting. Mungkin melihat perkembangan zaman, perkembangan sosial, perkembangan politik, saya kira ini sangat drastis, sangat cepat ya transformasi, karena secara kenegaraan juga kita mengalami perubahan transformasi dari kepemimpinan pemerintahan yang baru. Jadi di tahun 2025 nanti kita akan memulai lagi dengan kondisi pemerintahan yang baru, kepala daerah yang baru ya. Tentu saya berharap adik-adik juga dengan semangat yang baru. Artinya di tahun ini kita kurang apa, ya sadarilah bahwa hidup ini tidak berhenti ya. Sadar hidup ini harus berkelanjutan, dan adik-adik tidak selamanya menjadi anak-anak, tidak selamanya menjadi pemuda yang hanya pengangguran, pemuda yang hanya sendirian. Bisa juga Anda akan melangkah lebih lanjut lagi terkait dengan kehidupan ini. Jadi kita berharap ini akan lebih baik ya. Oke, di minggu kemarin kita membahas tentang hukum pidana, dan hari ini kita mencoba mengulas tentang hukum perdata ya. Tentunya ketika ngomong pembidangan hukum atau salah satu fokus dari hukum ini, kita tidak mempelajari secara utuh, tetapi paling tidak kita tahu dasar basicnya, karena ini juga mata kuliah ilmu pengantar ilmu hukum ya. Jadi kita hanya memperkenalkan bagi adik-adik, yang selanjutnya tergantung kepada adik-adik mau mempelajarinya secara mendalam atau tidak. Berarti paling tidak virus itu sudah pernah masuk ya. Oke, berbicara tentang hukum pidana atau hukum, atau sekarang kita bicara tentang hukum perdata. Hukum perdata itu adalah sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi hukum perdata itu bisa juga hukum perorangan atau hukum pribadi atau personal right. Ada hukum keluarga, ada hukum kekayaan, ada hukum waris ya. Mungkin kemarin juga pernah saya singgung tentang itu, tetapi ini saya mempertegas lagi terkait dengan kaitannya dengan hukum perdata, yaitu ada ilmu pengetahuan yang dibagi 4 tadi ya. Hukum perdata, hukum perorangan atau pribadi, menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manusia sebagai pendukung hak, kewajiban atau sebagai subjek hukum, tentang umur, kecakapan, kelakuan, perbuatan hukum, tempat tinggal, domisili dan sebagainya ya. Jadi ngomong privat berarti hukum perdata itu bersangkut paut. Kalau ngomong kemarin kita bicara penemuan hukum, ini sifatnya person, perorangan, karena Anda sebagai manusia. Kalau dalam bahasa hukum itu Anda sebagai pelaku hukum, subjek hukum. Jadi ini akan berdampak kepada diri Anda sendiri. Misalnya tentang umur, usia Anda. Rian, sekarang misalnya Anda usia berapa? 19 tahun. Nah, Anda bisa tahu 19 tahun dari mana? Lah, akta itu berbentuk apa? Surat kan ya. Nah, surat itu siapa yang mengesahkan? Kan? Berarti kan pemerintah, berarti Dukcapil. Nah, terus di situ Anda sebagai di situ maka Anda akan dinyatakan oh Anda berusia 19 tahun. Kemudian Anda punya kecakapan. Nah, ada aturan tentang usia, Rek. Ngomong kecakapan di dalam subjek hukum atau bisa dikatakan melakukan proses hukum, itu ada aturannya. Jadi
Kalau dalam ilmu psikologi itu ada tumbuh kembang manusia. Jadi anak yang berusia balita itu usia berapa? 0 sampai 5 tahun. Nah, balita. Balita. Bawah 5. Nah, kan? Baru anak-anak. Nah, remaja, dewasa. Itu ada batas. Itu berbicara tumbuh kembang. Anak itu ngomong psikologi, Tetapi kalau ngomong hukum perdata, adik-adik ketika diakui dengan usia Anda, hak Anda apa? Itu hukum perdata. Anda layak procot langsung kudu masuk nang kakak Pak, harus punya nik. Ya. Nah kadang punya KTP anak. Kan? Kalau sekarang kan ada KTA. KTP anak ya. Yang berwarna pink itu artinya secara hukum perdata Anda secara administrasi sudah masuk dalam subjek hukum. Artinya ketika Anda subjek hukum berarti ada perlakuan, ada hak, ada kewajiban yang Anda harus penuhi. Itu ketika ngomong hukum. Ngomong anak misalnya, Rian usianya katakanlah balita. Oke, di akte itu akan muncul Anda dilahirkan tanggal berapa, nama orang tua Anda siapa yang tertera di situ. Oh ternyata Rian itu aktanya Joko Widodo. Loh, tiba Rian itu putranya Pak Jokowi yang presiden itu. Wah, berarti dia hanya perlakuan khusus gitu lah ya. Kemana-mana dikawal pampres, pas pampres ya. Jadi Rian misalnya kuliah di Unim ya, tapi pas pampresnya nunggu ini kono ya. Kenapa bisa lo itu putra pejabat negara? Nah, atau bisa juga ketika Rian ditelantarkan, ya, usia 5 tahun tiba dibuat nang terminal. Nah, siapa yang harus dituntut? Siapa yang harus ketika itu menuntut hak Rian? Duh, iki anake sapa iki? Misalnya, oh anake Pak Jokowi. Wah, kok di sini? Kamu sama siapa, Dek? Saya nggak tahu Pak, saya sendirian loh. Ada hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, kewajiban orang tua. Jadi ada hukum aturan ketika anak itu ditelantarkan. Itu yang dituntut orang tuanya bisa dituntut, Atau mungkin bisa juga orang tuanya nggak ngasih makan. Orang sing terlantar maneh anaknya disiksa kekerasan dalam rumah tangga. Kan banyak kasus-kasus, tapi mungkin menimpa bukan yang nyisa, bukan orang tuanya, biasanya ibu asuhnya. Kan ada pembantu mengasuh anak akhirnya saking jengkelnya ngomong dikurung dalam kamar. Ono sing dianu kan gitu. Dan ini masa dijarno, oh bapak. Nah, terus nek ono kasus ngono ngadu kemana? Iki ngomong perdata. Ngomong perdata mana? Karena ini putranya, berarti yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kalau kata hilang atau apa, itu berarti hak anak sudah melekat. Hak orang tua juga melekat. Karena dibuktikan dengan akte itu. Mana perempuan? Naila dalam akte putranya Pak Junaidi. Nah, iya sih. Berarti secara hukum agama, secara biologis dia memang putranya Pak Junaidi. Secara hukum akte dibuktikan dengan akte, maka yang bertanggung jawab adalah Pak Junaidi. Kemudian Naila mau nikah. Siapa yang jadi ahli wali nikahnya? Enggak, Pak Junaidi. Waduh, Masya Allah, Pak Junaidi sudah almarhum Pak. Nah, hukumnya terus lagi. Ahli warisnya siapa yang bisa menjadi wali nikahnya? Artinya yang bisa menikahkan siapa? Yo adiknya Pak Junaidi yang laki-laki, atau kakaknya Pak Junaidi. Itu hukum. Itu berarti. Nah, kemudian ngomong
Iku ngomong enggak. Bisa juga ngomong kecakapan di dalam pribadi perdata itu. Dianggap bahwa ketika Anda masih berusia di bawah 5 tahun, di bawah 12 tahun, itu Anda belum kecakap hukum, artinya masih di bawah tanggung jawab orang tua. Anda tidak katakan diri gitu. Artinya misalnya anak masih usia 8 tahun, tibake wis mateni anake tanggane ya apa nek. Rian tiba tulinan sawat-sawatan. Mbah weleh anak koncone ya apa ngono. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Atau bisa juga karena wong tone Rian soge ya, Jokowi itu wis dicekali mobil mewah, mobil sport. Wah, mau mabrak bahaya. Mati ape mbok. Siapa yang tanggung jawab? Yo jangan yo arek tanggung jawab lho arek apa-apano. Ora iso, ya entah. Itu hukum perdata ya. Nek ngomong pelakuan nek ngobrol bisa juga pidana, membelai bisa pidana, tapi nek ngomong administrasi ini tanggung jawab siapa? Nah, itu nek ngomong bahwa terus saiki sing paling eksis mana, sing paling ada di kalian yang bermain. Sampean menggunakan akun media sosial, jujur nggak? Ketika sampean buat email kan ditanya, Anda lahir tanggal berapa? Oh. Kalau Anda masih di bawah 16 tahun atau 13 tahun, jelas akunmu ditolak. Atau gak kena di WA, akun WA. Atau akun Instagram atau apa media sosial, kira-kira tidak boleh. Nah, mesti ini area SMP, itu guru ngono sing duwe WA mesti ini. Itu aturan yang ada sebenarnya harus seperti itu. Aturan sistem. Ya. Aturan sistem. Tapi kan ngomong akhirnya diakal lah, Pak, wah itu ya. Tapi kalau nek verifikasi nomormu, iso. Kamu mendaftarkan nomor HP-mu itu menggunakan usia berapa? Sebenarnya penggunaan handphone itu kan diatur dalam aturan perdata. Ketika usianya tidak atau kurang dari 16 tahun atau masih berada di bawah 16 tahun itu kan tidak boleh. Wis, pernahkah sampean wis gawe akun iki? Dicek wis, buka emailmu kon nggih tahun pira lahirmu. Oh. Nek tahun awakmu 90, iso lah wong awakmu 19 tahun bisa. Ceken arek dolen ceklan arek cilik sing nyekel di grup WA. Akune sapa sih digawe? Nomor WA, nomor perdananya siapa? Iki bukti bahwa barang ada. Kemudian bisa juga tentang perbuatan hukum terkait dengan tempat tinggal. Arek endi? Ya. Ulfa misalnya, kamu mana Pak? Saya mau Josari Pak. Anda Pak, mana? Ini KTP saya. Berarti apapun, alamat apapun, Anda domisili Anda di Josari. Secara administratif. Walaupun mungkin Ulfa bisa saja tinggal di Papua. Kenapa Pak? Kenapa Pak kok sana mengikuti suami Pak tugas dinas? Wah iya. Kan bisa saja domisili Anda, KTP Anda Mojosari, tetapi mungkin tinggal sementara di tempat tugas. Ya, juga seperti itu. Tetapi bisa juga aturan kependudukan domisili itu. Nah, ketika Anda kena kasus persoalan misalnya, ya mohon maaf, ya ini tidak mendoakan, Anda terjadi konflik antara suami Anda, akhirnya berkata, terus awakmu disidang nang ndi? Karena KTP-mu wong Mojokerto, maka sidangmu harus di Mojokerto. Muka awakmu kasusmu gara-gara tugas nek kono disidang nek kono ya gak ya balik nang ya tempat wilayahnya masing-masing. Itu perdatanya seperti itu. Dan banyak lagi ngomong kasus ngomong perdata, saya kira ini salah satu contoh aja. Jadi memuat peraturan-peraturan terkait dengan umur, kecakapan, Anda itu dikatakan cakap hukum atau tidak, itu dari
secara personal. Ada juga orang yang sudah tua rek, tapi ingatannya wis berkurang, berarti tidak jalan hukum. Atau bisa juga orang yang memang orang gila ya. Jadi mereka secara hukum bebas wis dan aturan wis mancene gendeng ya wis wajar ae sih, meneng-meneng orang ngowater ngowater ngebong ya bener. Secara hukum adat, hukum etika ya wis ya encen wajar encen gak bek ngene ya. Ya apa jare? Ngawur Pak, ngadep mbok musala ya ngono apa. Katene kok kewampleng ya. Ya apa ya bapak ya saya. Nek wong tua ya paling ki mang mbane sapa kan ngono. Nek arek cilik anake sapa iki mang ngono. Ya. Itu nek ngomong pribadi. Ada juga kaitannya dengan perbuatan hukum yang lainnya. Misalnya ada jual beli, ada sewa, ada perjanjian. Kayak misalnya UFA perjanjian akad nikah, ada sumpah setia. Wah, itu kan ada gitu ya. Berarti Anda terikat pada secara personal. Desi gak elok-elok, gak urusan perjanjian membentuk, gak terikat deh, tapi namanya terikat perjanjian akad. Kalau sampean hari ini misalnya Anda terikat pada kontrak kuliah saya rek, kalau sampean asennya kurang ya jangan salahkan, nilaimu juga berkurang. Atau bisa juga saya nggak bisa nginput nilaimu karena hasilnya sanksinya apa ya, kamu harus ada tugas atau apa sih ya. Oke, kemudian saya ingin ngomong keluarga. Jadi di dalam hukum perdata itu ada kaitannya hukum keterikatan, walaupun ini tadi sudah banyak saya singgung ya terkait keluarga. Misalnya membuat peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan timbul karena hubungan keluarga, kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, curhat belit dan sebagainya. Ya tadi sudah saya singgung. Jadi Ulfa mungkin dengan suaminya dulunya bukan saudara kandung, bukan saudara apa, tetapi orang lain yang sekarang menjadi keluarga. Rian hari ini menjadi keluarga mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2024. Ini karena keluargaan. Hubungan barang. Ada juga perceraian, pemisahan ya. Sing awale itu mungkin bisa juga Rian menyatakan keluar, aku gak kuliah Pak, resign aku gak kuliah, bosen aku. Secara administrasi kamu bukan mahasiswa, tetapi secara emosional Soluki mungkin pernah menjadi temanku, pernah menjadi mantanku, kan ya. Tapi secara hukum, jadi Rian sudah tidak terikat pada aturan keluarga itu atau kelompok itu, atau hubungan orang tua, anak. Tadi mungkin saya singgung juga ya, tapi ini ya tadi perdata kan ada ngomong pribadi, ngomong personal, keluarga, ada yang perwalian. Ya tadi ngomong Naila terkait dengan sopo wali ini. Kalau ada di kampus, dosen walimu siapa? Nah, berarti orang tuamu di sini di kampus itu adalah Pak Dian. Gitu ya. Alhamdulillah saya percaya Artinya Anda bisa curhat, Anda bisa melakukan konsultasi terhadap apapun yang terkait dengan akademik, terkait dengan urusan kampus pada orang tua Anda di kampus. Kalau bicara sistem di SIMA itu ada. Jadi sampean tanggal iki topiknya apa? Pak, saya mau cuti Pak. Ya, itu ya, pernah ya. Itu seharusnya kamu ngomong nangin dosen wali. Oh, topiknya ini. Terus sarannya dosen wali,
disarankan untuk menghubungi Bukaprodi sama TU Pak untuk biar dibuatkan surat izin, biar ada dispensasi kalau saya tidak mengikuti kuliah secara luring. Karena posisi saya tidak di Mojokerto. Di mana? Nah, saya lagi di umroh ya Pak. Di Mekah kan. Berarti 2 minggu kamu nggak masuk. Tuh, jadi perwalian itu bisa dilakukan itu. Jadi ada surat tugasnya. Berarti ada hak wali-wali. Jadi ketika ngomong Jawa agama itu kan ada garis keturunan, garis kewalian ya. Kewalian itu apa ya? Ada yang maternalis, ada yang paternalis. Ada garis keturunan ibu, ada garis keturunan ayah yang jadi wali. Tapi ini ngomong agama biasanya jalur bapak, ngono ya, jalur father. Bapak, jalur laki-laki ya. Jadi misalnya Naila mau nikah, nggak bisa diwali oleh suaminya adiknya bapakmu. Nah, ya kebetulan adik bapakmu cewek misalnya, suaminya kan, nggak boleh. Tapi kalau diwali adik dari bapakmu yang laki-laki boleh. Atau nek ngomong agama maneh, hukum agama ya, awakmu nggak batal ketika kalau itu iku nek ngomong agama. Nek ngomong negara kewalian, misalnya wah keluargane iki lho mati kabeh, bapak ibu mati, ceria kari situ iki. Atau bisa juga kena bencana bares gara-gara tahun baruan mobilnya kecelakaan kobong bares mati sak keluarga. Lu terus sopo? Dunyane sing nggo omah melok nggih sopo? Ayo melok sopo? Iya nek gak nggo omah ono mobil Alphard ngono ya, perusahaan ini sopo iki sing terusno? Waline sopo? Surat itu perjanjian. Ini ngomong keluarga, ngomong ada kaitannya keluarga. Di hubungan yang ada yang ngomong ada hubungan secara biologi itu keturunan darah, ada hubungan sosial, anak psikologi, anak kalau sampean ini termasuk anak psikologi saya, anak sosial, jadi anak didik, bukan tapi bisa juga menjadi anak didik. Iki anakku, anak didik. Tapi nek gede masuk anak ya nek bisa adik didik lah, kakak didik. Saya bisa mengatakan, oh ini anakku ini, cara mahasiswa saya di sana itu anak sosial. Soal kayak gender gitu, itu kan dibangun secara sosial. Kayak awakmu ini kan, sakjane awakmu kan nggak ada hubungan ya. Misalnya ini awakmu nggak kuliah pemerintahan ya gak urusan kan. Tapi karena kamu mahasiswa saya, tiba ketemu nggo Sunrise atau ketemu nggo terminal Bungurasi. Loh Nel, kamu kok di sini? Nggih Pak, aku lalu ketinggalan lah. Karena kamu anak didik saya, anakku ya, ayo bareng aku ae, tak terno. Aku ya mulai nang Mojokerto lah. Atau kentekan sawah iki ya. Kok barengan awak ta. Ngono rek. Oke, selanjutnya ada hukum harta kekayaan. Ini hukum perdata. Ya, kita bicara manusianya. Hukum kekayaan atau Vermont Genrix ini peraturan yang mengatur tentang hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian milik, gadai dan sebagainya. Nah, ngomong kedunyan rek. Ya mungkin guyonan sering saya katakan, jamu itu ngene sopo, pulpenmu ngene sopo. Ngene kula Pak, endi buktine ngono. Handphone iku ngene sopo? Ngene kula Pak niku lho nomere ngono. Dan wah, kamu tidak sah, itu bukan milikmu. Berarti kalau bukan milikmu, milik orang banyak. Berarti kalau kamu orang gawe gak apa-apa lah ngono. Atau bisa juga perjanjian. Ini ngomong harta kekayaan. Perjanjian itu bisa sewa, bisa hibah, pemberian, ya.
Misalnya hibah, wah kamu tak kayak hadiah iki dek aku gak usah hadiah, gak usah jalan-jalan tahun baru, tak kayak hadiah iki ae wis. Oh, atau bisa coba menggadaikan. Wis, gadaikan itu dijamin norek, ngono kan? Kemarin saya mendengar ada anak usia 3 tahun dibuat jaminan oleh orang tuanya. Ya Allah, anak itu didol rek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sekilas saya melihat, ya apa wong tuane kok ngono. Mungkin salah ya piye maneh mau buyuke rondo ya, kan ibu tinggal kerja, biasa melok tanggane. Anak terus tanggane gak duwe anak, wis kembar kali biasa melok tanggane iku. Wis akhirnya anak di kadene. Ya jaminan mungkin suatu saat bisa juga yo gak ono mosok anak itu gadek. Jenenge gadeng iki biasa berupa benda rek, yo benda. Yo menungso yo benda ya. Ya benda laptop tah, sepeda motor tah apa. Atau bisa juga Vera punya emas. Jadi meneng-meneng aku nek dolen nggawa emas sak gegem rek. Iki nek didol iku ya payu miliatan ya. Tapi aku butuh duit 5 juta. Nang gadeng. Nil kamu ndek 5 juta. Gue aku pinjam ya, iki lho jaminane. Emas antam murni. Kon duwe emas ta sing kena diremut-remut ngene kano. Kon nek gak percaya ceken. Wah, iki emas murni iki. Sak gegemine sak kilo rek. Wis regane piro iku? Nah nek saiki sak gram sak juta. Nah. Ada itu teman saya itu kalau kemana-mana gak tahu ndek duit rek, tapi kok tas iku nggawa emas sak gegem. Emas murni 1 kilo. 1 kilo nek emas kan gak ketara ya. Iku digadekno nang gadene lho, gadene bengok-bengok keweden. Butuh 5 juta tok Pak, gadekno ngene, Mbak. Nah, itu kalau gade itu kan kesepakatan. Oke, saya kasih ini jaminan dari sini. Itu kan berarti ada hak yang dijaminkan, ada hak yang digadaikan. Kalau saya sudah gadaikan sejak dulu. Anak saya sudah saya gadaikan, istri saya pun orang tua sudah saya gadaikan. Anakku wis kecil tak gadekno wis. So, hei putri-putriku, anak-anakku, kamu sudah saya gadaikan pada Allah SWT. Tapi hidup matimu, saya tetap berusaha untuk menanggung, tapi semua yang menanggung daging badai. Gusti Allah sing ngatur. Nek tak pikir gak nutuk aku rek. Ngono ya. Nanti hidup saya sudah saya gadaikan pada Allah. Saya berjalan sesuai dengan kodrat, sesuai dengan perintahnya. Kalau hari ini saya tidak dikendaki di sini, ya nggak mungkin ke sini. Jadi PDP wis manut dalam gadaikan kepada Tuhan. Ya benar. Nah, saya dulu yang pernah kaget nih. Wah, ya anak itu gaden, ya tak gaden Gusti Allah kok. Sembuh nasibmu meniraro rek, kurang mesti aku iso nunggone awakmu sampai tuwekan ngono. Kan ada. Buktinya apa? Saya sampai begini, saya wisuda pasca sarjana aja tidak ditunggoni oleh orang tua saya. Mau wisuda baru saya meninggal, gue bayang lorek. Oh ya piye. Susah. Nah, iku ning ngomong kade barang itu ada aturannya. Nah, ini dalam hukum perdata ada. Makanya ada lembaga atau agen penggadaian ya. Pemerintah kan punya lembaga penggadaian itu ya. Ada yang swasta, ada yang kalau di pemerintah negara kita termasuk BUMN ya. Perusahaan milik negara. Kemudian yang terakhir ada hukum waris. Siapa yang berhak menerima kalau tadi misalnya lu mau nanti beres sak keluarga. Terus apa iki sing berhak? Tonggone Pak royal. Ya tonggone iso mali hak guna rek. Ya. Misalnya omah iku lho kosong eman. Lapo? Dulure wis kan kabeh, ado-ado kabeh, luar pulau kabeh. Keluargane mati, eman omahe kosong kan sing mati. Tonggone ya hak guna dok hanya apa kayak tetapi nggak bisa
untuk dijual belikan. Sama hanya ketika sampean dikasih motor, atau sekarang Anda bawa motor atas nama orang tua sampean kan nggak punya hak untuk jual. Oleh tak, padamu kok dol, coba dolen. Misalnya Naila bedal ini ngobit ya, tiba anu kok dol kok embong, telepon ayahmu, ya sepeda kula sampun cade, lho ya apa sih Nil? Lah kon meni ya apa? Lah kula kepengin laptop ya. Lah kon katene melaku ah, ya tumbas nomane sepeda ya. Lah wis. Sebenarnya kan enggak boleh. Ya boleh kalau ada izin dari. Lah ngomong hukum waris ini macam-macam. Ya, hukum waris ada versi negara, ada versi atau bisa juga diwasiatkan. Di kekayaan seseorang telah yang meninggal, artinya orang yang sudah tidak mempunyai hak, haknya hilang. Iku mang kaya iki nek iki atau mungkin meninggalkan sapa sing sian. Atau dengan perkataan lain, hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ngomong waris. Bapak nenek pisah pegatan piye Pak, harta gono gini, itu masuk warisan. Bukan kan ya? Itu ono dhewe hukum gono gini ya. Artinya hak milik harta berdua, ada hak harta suami, tapi nih ngomong waris itu wis menurut dari orang itu wis hilang selamanya, meninggal bahasanya. Itu bisa diwariskan. Jadi kewarisannya orang itu bisa tidak bisa nih misalnya lah wong anake ono kok iku menjadi haknya anake kan ngono. Sampe nek kepengin ngehaki ya ngomong nang anake kan ngono. Gak iso moro-moro kon jualuk ngono ra iso ya pedahan ngono ya. Peda misalnya berangkat di sepeda tidak bapak wis kangen ya wis iki tinggalane bapak ya sepeda iki. Itu. Tentang hukum orang atau subjek hukum adalah segala sesuatu yang dianggap menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ini ngomong di palingnya lagi ya. Artinya sebagai penjelasan hukum orang itu menjadi pelaku utama yang menanggung hak dan kewajiban. Risikonya juga iya. Misalnya kalau HP ini Naila misalnya, iku nek pulsane entek sapa sing ngiseni? Ayah ngono ah. Wah, pati HP ini ayah lah. Dia punya hak secara perorangan. Atau mungkin bisa juga tentang diri Anda perawatan. Anda pakai make up, Anda mandi atau tidak, Anda makan atau tidak. Misalnya Naila menguring-nguring, wah stress, saya menghukum hak diri saya. Naila nggak mau minum, biar makan gelem tapi mau minum biar. Ya jerit-jerit ibumu ya. Duh, jangan ngono sampean wae. Atau bisa juga tentang orang lain sebagai hukum. Nanti itu semua ditanggung secara pribadi. Nggak bisa digantikan oleh orang lain. Misalnya sampean gak mangan sapa masa ibu sampe si loro. Nah enak ngono kan enak ya. Ono sitok tok vaksin kena digantinya. Rasa sakit melahirkan. Saya pernah anak kandung saya pertama itu yang sakit saya. Hati ibu waktu melahirno itu mulai ini guyu. Aku sih nunggoi. Tak pijetno, tak suntikno. Apa kamu? Bareng mari lahir waras. Apa ngono iku? Jadi Bu Bidan itu pembukaan 6. Itu istri saya masih senyum. Padahal istri liyane wis pembukaan 6, wis mercing-mercing nangis bareng nek. Yang iya Bu, iku senyum-senyum sing loro iku aku Bu. Itu mitos dan itu bisa terjadi.
Ngono iku hukum apa ngono iku? Privat ta? Malah. Tapi iki ranah kita di sini kan hukum formal rek, gak ngomong niku ya. Nek ngomong hukum formal ya hukum perorangan yang risiko dan apapun ditanggung sendiri. Jadi segala sesuatu yang dapat diperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Jadi nek misalnya awakmu wis tuku sepeda iku, wis gawe iku, itu menjadi hakmu. Misalnya HP ku wis ditumbasno ayah sampean, berarti kan itu tuh menjadi hakmu, menjadi tanggung jawabmu, kan gitu. Perkara nanti uang pulsanya uang dari mana itu tergantung kamu. Bisa uang itu minta dari orang tuamu, bisa hasil kerjamu, bisa hadiah dari kamu, bisa bonus dan sebagainya. Atau segala sesuatu yang dianggap mempunyai kewenangan hukum tentang secara pribadi, secara perorangan, gak iso diwakilno. Wis, itu nek hukum perorangan. Lah hukum tentang orang ini ada subjek hukum meliputi manusia dan badan hukum. Jadi nek manusia itu sifatnya individu personal, bisa juga secara badan hukum, yayasan atau wakaf. Jadi hukum orang itu bisa berlangsung secara umum. Misalnya angkatan ini berlaku secara umum, angkatan 24 atau secara institusi Anda menjadi sebuah organisasi, menjadi apa, itu bisa masuk dalam kategori itu. Ya. Badan hukum, nah, berbicara badan hukum itu ada 3. Nah, yang pertama badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, apa namanya, perusahaan negara, BUMN. Ya. Yang dibentuk pemerintah lagi ada yang diakui oleh pemerintah, misalnya ada koperasi, ada perusahaan, ada perguruan tinggi, itu termasuk yayasan, Rek. Kayak UNIM ini termasuk yayasan. Berarti ada tujuan tertentu sehingga ini diakui negara, ini legal. Itulah. Coba misalnya izinnya UNIM tidak ada, ya gak mungkin manin terima mahasiswa. Jadi ya, koperasi atau badan usaha itu kan ada akta notarisnya. Gitu ya. Kalau ada notarisnya, berarti dia misalnya untuk program pemerintah itu bisa mengaksesnya. Pada sepeda motor itu nek STN urip, ya. Ada kira nanti. Atau kalau dijual harga jualnya bisa lebih tinggi. Atau bisa juga badan hukum yayasan. Nah, yayasan itu kan tidak berlaku untuk semua orang yang masuk dalam anggota itu, gitu lah. Maksudnya orang di sini. Oke, lanjut. Kemudian ada badan hukum berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum. Klasifikasi. Ada badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diwenangkan oleh hak hukum publik seperti departemen provinsi. Ya. Jadi ada kementerian, ada pemerintah daerah, Kabupaten Mojokerto. Misalnya kan ada undang-undang otonomi daerah. Sakarepku sing Mojokerto tak gawe apa kan ngono ya. Nah, tergantung. Wis Mojokerto tak gawe kota santri. Sehingga peraturannya harus santri. Kalau habis asar perempuan di Mojokerto muslim nggak pakai hijab, dicekel Satpol PP. Dikawanang dinas sosial atau dinas kementerian agama untuk diberikan pembinaan. Itu ada badan hukum privat, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang berwenang menurut hukum perdata. Jadi kalau badan hukum itu bisa juga kewenangan pemerintah umum secara banyak, tetapi disahkan pemerintah, koyok fasilitas umum, terminal dan sebagainya. Itu kan nek privat itu pribadi, Rek. Jadi Anda punya kuasa, Anda punya kewenangan untuk melakukan. Misalnya bapakmu sebagai seorang polisi, aparat penegak hukum. Ya, bapakmu ketika pakai seragam, dia
secara privat punya kewenangan. Nek awakmu ngelawan, padha nglawan negara kan. Sisi mana nek bapakmu dicepot, pak cek pakai seragam, hubungannya keluarga. Tapi ini ketika ngomong badan hukumnya instansi, organisasi misalnya, atau bisa juga ormas-ormas, LSM, NGO, itu sifatnya tadi. Ada badan hukum yang prosedur, badan hukum perjanjian, ada hukum. Ada juga badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian. Status badan hukum itu diakui oleh pemerintah, pengesahan anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian. Berarti ada sekumpulan, ada paguyuban, ada yayasan, itu ada anggaran dasarnya. Jadi kalau ngomong UNIM misalnya, itu ada statuta. Statuta itu hanya berlaku di UNIM saja, tidak berlaku di kampus yang lain. Tapi misal sampean melakukan pelanggaran statuta, bisa diproses hukum berdasarkan peraturan atau statuta nomor sekian pasal sekian. Anda melanggar, maka Anda bisa dikenakan sanksi. Baik perdata, misal kalau perdata ya mungkin bisa juga hak Anda sebagai mahasiswa dicabut. Misalnya Anda melakukan tindak kriminal sehingga Anda bisa dicabut secara pelanggar aturan tata tertib atau apa berdasarkan statuta. Ada badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang, status hukumnya ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri. Ini biasanya badan ad hoc, kayak KPK, KPU, ya. Itu ada undang-undang per KPU, apa jenis peraturan KPU. Ada peraturan pemilu yang, nanti kalau KPK itu juga punya undang-undang sendiri, Ombudsman punya undang sendiri. Atau keberadaannya itu diatur dalam undang-undang, mulai dari rekrutmen sampai tugas dan fungsinya. Nanti ono per KPU, nanti peraturan pemilu, badan ad hoc. Ada hukum tentang benda. Nah, ini memang ngomong orang ya, sekarang ngomong benda. Pengertian benda menurut ketentuan pasal 499 KUHP Perdata, tiap-tiap barang atau hak dapat dimiliki. Berarti apapun bisa Anda miliki dengan cara apapun. Benda itu bisa punya hak kepemilikan. Ya benda itu gak melayu-melayu tapi itu menjadi benda hukum gitu loh. Ya, mungkin saya sering contohkan pulpen itu ngene sapa, HP itu ngene sapa, tanah itu ngene sapa kan ngono. Kok iso kok ngarani benda itu ngene gitu kan. Nah, itu ada aturan bahwa tiap-tiap barang itu atau hak itu dapat dimiliki, artinya benda itu bisa diproses. Sing gak bisa dimiliki apa? Langit ini bisa dimiliki enggak? Sebenarnya Anda mempelajari hukum agraria, batas tanahmu itu kan rata-rata kan dihitung darat. Lah ke atas sih, diatur enggak? Nek gak diatur, berarti awakmu iso membangun rumah sampai tingkat 1000 atau tingkat 100. Kan ada bangunan yang sampai tingkat ke atasnya sampai berapa? Rata-rata sertifikat dicantumkan enggak? Nek gak diatur, omahe ombone 10 meter persegi rek, tapi tingginya bangunan, itu biasanya ada aturan AMDAL dan sebagainya. Terus nek kamu gak percaya, di atas itu ada jalur langit rek, jalur udara, jalur pesawat, ono trayeke, ono jalan tol laut, tol langit ya. Yo tol langit dong rek. Tapi itu kan ada jalur. Buktinya apa? Pesawat itu kan nggak bisa menggok gini, iso kebablasan atau dindi ya. Ya, wong langit itu bumi ku bulat. Iku menceng dikit kompasnya atau belar atau dindi ya. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang diberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda itu. Iku mang nek awakmu asale tuku, kredit, pemberian itu menjadi, jadi sifat benda itu bisa dimiliki, bisa munculkan apa? Apakah manusia itu benda, Pak? Enggak. Apa rek? Ya. Oke. Itu kebendaan, pertama ya. Noise rek. Untuk hukum benda, ini cirinya kebendaan merupakan hak mutlak. Hak kebendaan itu mengikuti bendanya. Ya, bendanya apa? Bergerak atau tidak? Hukum tentang benda, materi yang diatur dalam buku 2 tentang benda hukum. Bisa benda, bisa hukum waris. Hukum arti bisa hukum benda, bisa hukum waris. Waris itu pemberian. Ya. Kalau benda bisa juga beli, bisa juga minta, bisa juga hasil rampasan. Oh, gonima dari perang ya. Pasal 528 KUHP Perdata, hak waris identik dengan hak kebendaan. Pasal 584 KUHP Perdata, waris salah satu cara memperoleh hak kebendaan. Jadi hak kewarisan itu juga diatur dalam pengagame ono tentang warisan ya. Hukum perikatan atau verbinitas. Ini kaitannya dalam pengertian hubungan ini adalah harta kekayaan atau harta dua pihak yang menimbulkan hak kewajiban atas satu prestasi. Tuh, misalnya perkawinan, rumah iki, hasil anak, hasil kelompok perjuangan. Perikatan bersumber dari undang-undang, bisa juga dari perjanjian. Ini menjadi fasilitas umum, ini menjadi hak kita berdua. Cepat sedikit. Hak perikatan, menurut Sudikno Martosomo, perjanjian adalah hubungan antara dua belah pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Misalnya awamu tuku HP kredit, nek kreditmu guru lunas, ikut jik gini sopo. Ini sopo. Nek kamu kredit motor, nah durung lunas itu pede sopo. Artinya, yo hak kita berdua Pak, separuh bu, mungkin berdasarkan cicilan ya. Biasanya kalau kreditnya gurung 6 kali cicilan, itu tanggung jawabnya selesai. Itu perjanjiannya. Jadi nek misalnya awamu kredit sudah motor 6 bulan gak bayar, itu sing dihubrik-hubrik selesai rek. Ambek awakmu. Nah, itu jenis perjanjian fidusia. Makanya di situ munculnya hak benda itu berdasarkan perjanjian. Kalau dalam perjanjian pengkreditan itu fidusia. Perjanjian berarti barangmu itu guru resmi, denmu guru bisa juga. Artinya oke, mungkin bisa juga benda itu hak pemakainya masih ikut yang ambil kredit. Tetapi kepemilikan bisa juga masih milik kita berdua. Engko nek wis lunas menjadi hakmu juga ngono rek. Itu perjanjiannya sebenarnya. Nah itu berdasarkan kesepakatan. Nah nek awakmu misalnya kredit itu hakmu lho. Awakmu kredit sing bayar 3 bulan wis kok dol. Kadekno lho ya problem lah ya. Ya. Hukum perikatan afilitas, asas dalam hukum perjanjian. Asas ada konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pasca panda, ada etika baik, ada kepribadian. Ya. Syarat-syarat hukum perjanjian, ada sepakat perjanjian,
untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu. Artinya kalau perjanjian ya harus ada kemufakatan. Intinya gitu. Jadi perjanjian atau berakhirnya perjanjian itu kesepakat para dua belah pihak. Ada tujuan yang telah dicapai. Kemang lho, nek awakmu kredit lunas berarti ki wis kan. Berarti awakmu soleh kok dol maneh oleh. Artinya boleh kamu berikan pada orang lain, boleh kamu jual, boleh kamu gadekan setelah. Tapi nek gak ngono kan juga apa-apa, Pak. Loh ya. Yang sering terjadi itu ketika rental, Rek. Misalnya Rian rental mobilnya Fir, aku pinjam mobilmu Fir, berapa seminggu? Seharinya 400.000, hitung saja kali 7, berarti kamu bayar 2.800.000 untuk sewa mobil saya. Mobil apa? Mobilio. Digawe 3 dino nomor kok gadeno maneh. Enggak ya. Masalah itu enggak boleh kan. Anda hanya punya hak pakai selama 1 minggu, nggak boleh dijual gitu. Nek dipinjamnya dilu-dilu gak apa-apa dalam waktu itu. Wis gak apa-apa rong dino gawen, iku tanggung aku masalah. Oh ya. Itu perjanjian. Adanya putusan hakim. Ini juga bisa disahkan. Ya. Kemudian ada one prestasi. Ini maksudnya adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Kita yang tadi, one prestasi itu tanpa ada kesepakatan kawan malah seperti ini. Ya. Rian tiba makelaran nih, bos teman. Lalu apa? Iku lo nyewa nang ini Vira 2.800.000 dibalik dipinjam nang Desi seminggu 5 juta lo berarti deh. Oleh nggak uniku? Bapak sebabmu kalau kesepakatan terserah. Lah Fir lapo kok kayak 2.800.000? Lah konco dhewe Pak. Ya gak apa-apa. Nek misalnya Fira gak setuju lho. Ya apa sih awak niku mobilku kok sewu kok digadesi ya apa sih? Lah wong desa nyewa nang aku. Lha iki mobilku lah piye iki. Oh, ceritanya ini. Itu banyak kasus-kasus terjadi di rental mobil di apa sering memenuhi one prestasi. Jadi tidak di luar kesepakatan. Aku dhewe ngono rek. Kadang ada yang saya pernah nangani kasus ketika zaman saya kuliah sama teman saya itu di Gresik. Orang itu sewa lahan tambak ikan bandeng. Saya sewa 10 tahun, tiba wis gurung sampai 10 tahun. 8 tahun ya di sertifikat no. Loh, ya apa niku? Boleh enggak? Ya, kontestasi nek gak oleh. Wong kon akad nyewe datane di sertifikat. Iki gak tuku iku. Nah, untuk one prestasi, untuk menyatakan one prestasi perlu adanya somasi, teguran, atau pernyataan debitur melaksanakan one prestasi tersebut. Artinya ya kudu disomasi. Jadi misalnya kalau tadi pinjam mobil Firaun ya surati, laporkan. Wah ndak boleh Pak, ini perjanjian Rian ndak boleh, mosok nyewa aku disewano maneh. Di maklarno. Iya nek awakmu sadurunge iki tak anono Fir engko tak lebokno kancaku. Ya wis gak apa-apa awakmu oleh. Ya ora apa-apa nek ngono. Tapi nek misale ngono ada risiko ini nanti melok sapa? Iya nek padha perjanjiane. Ya. Hukum waris terakhir. Suatu penelitian ketentuan di mana hubungan dengan meninggalnya seseorang akibat dalam bidang kebendaan yang diatur dalam akibat peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun pihak ketiga. Ya. Misalnya ada keluarga itu meninggal tapi nggak punya anak turun, nggak punya ahli waris. Akhirnya ada wasiat, tanah saya di sana nanti ketika saya meninggal ini wakafkan sebagai lembaga pendidikan atau masjid, atau hak waris ini saya berikan kepada Rian karena Rian selama ini sering membantu saya.
pihak ketiga, atau bisa juga pada notaris ya biasanya. Ada wasiat apati, wasiatnya gak dibuka-buka nek wong guru mate. Kewarisan adalah peristiwa berlainnya kewajiban manusia pada orang lain masih hidup. Ada unsur-unsur, ada pewaris, ada harta waris, ada dunia. Ya, jadi ada unsur itu. Warisan itu ada ahli warisnya di sini. Ya. Kan ada namanya manusia kan macam-macam ya.